Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada Bapak PCNU Kabupaten Lumajang yang saya hormati, Ketua HIPSI Kabupaten Lumajang yang saya hormati, dan Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Langsung saja, di sini saya akan sedikit mempresentasikan usaha saya, yaitu di bidang ternak kambing dan domba. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam beternak domba perlu kita ketahui ada 4 faktor penting dalam ternak agar kita bisa menghasilkan apa yang kita inginkan dengan sempurna. Namun sebelum 4 faktor ini saya terangkan, perkenalkan dulu, di sini nama saya Hartoyo, alamat dari Pasirian, tepatnya di Dusun Njoho. Alasan beternak kambing ini sedikit menceritakan tentang pengalaman hidup. Bosan melamar pekerjaan di mana-mana yang hasilnya nihil. Memang sekarang persaingan pelamar pekerja itu amat sangat banyak. Mungkin pengalaman pahit ini membawa kita ke dalam kesuksesan yang sesungguhnya dengan mengubah mindset pekerja menjadi mindset pengusaha. Ini sangat penting bagi para pemuda, baik yang dari lulusan formal maupun non formal. Jadi mindset mencari pekerjaan ini harus kita hapus, kita hilangkan, kita ganti menjadi mindset pengusaha. Lebih-lebih kita bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang bisa menampung orang lain, yang bisa menjadikan sebuah amal dan keuntungan di dunia dan di akhirat. Tak harus bisnis yang membutuhkan skill dan modal besar. Memanfaatkan lahan kosong dan tumpang sari di bawah tanaman sengon itu bisa menjadi bahan hijauan bagi ternak kambing dan domba. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita lihat, Lumajang ini merupakan lahan yang amat sangat subur. Banyak sekali lahan sengon yang di bawahnya kurang produktif. Maka dari itu di sini saya berpikir bagaimana cara memanfaatkan lahan sengon di bawahnya yang kosong. Di situ saya berpikir saya tanami rumput odot guna untuk mencukupi pakan hijauan ternak. Keuntungannya kita tidak usah repot-repot mencari ke sana kemari rumput, tinggal jujuk, tinggal mengarit. Seperti pengalaman saya tahun kemarin, ini baru 2 tahun, 45 ekor itu bisa kita carikan rumput dalam waktu hanya 2 jam saja. Itu kalau kita mempunyai tanaman rumput odot sendiri. Dan pada saat ini bisnis ternak kambing dan domba itu memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, karena sektor pasar dari bisnis ini sudah begitu luas, mulai dari daging, susu, kulit, dan lain-lain. Apalagi kalau sudah masuk di momen Idul Adha. Momen inilah dalam 1 tahun menurut kesimpulan saya harga yang paling tinggi di antara bulan-bulan yang lain. Momen ini bisa kita jadikan kesempatan bagi para peternak. Lanjut, 4 hal dalam berternak. Yang pertama yaitu kandang yang harus kita persiapkan. Seperti dalam slide itu adalah contoh beberapa kandang yang saya miliki. Ini insya Allah saya bangun tahun 2019, jadi baru 2 tahun kurang lebih. Tapi tidak langsung besar. Itu yang kandang kecil itu adalah usaha yang pertama. Dari hasil kandang yang kecil, hasilnya tidak saya kurangi, tapi langsung saya belikan kayu untuk membangun kandang yang besar. Jadi masih bertahap. Jadi 2 tahun kalau bisa dikatakan masih belum bisa menikmati 100% daripada usaha ternak ini. Karena pemikiran saya untuk pengembangan agar ternak saya itu bisa lebih besar lagi. Terus lanjut,
Untuk menunjang penggemukan ternak kambing dan domba, maka kita menggunakan model kandang modern dengan bentuk kandang panggung. Kandang kambing modern dapat mengoptimalkan kebersihan dan kesehatan kambing. Hal ini berguna untuk pengendalian penyakit. Jadi tidak bercampur dengan kotoran dan urin yang menempel pada kandang, lantai kandang. Tuh, lanjut. Yang kedua, ini juga termasuk pondasi daripada ternak. Seperti yang saya katakan tadi, pakan, hijauan itu adalah sebagian contoh tanaman odot yang saya tanam, yang sebagian itu hasil dari saya menyewa. Kalau saya hitung-hitung luasnya kurang lebih 1,5 hektar. Karena sudah ada tanaman sengon, itu sewanya agak murah. Karena sengon tetap menjadi pemilik lahan, tetapi kita memanfaatkan bawahnya. Itu. Hijauan merupakan makanan utama bagi ternak kambing dan domba, dan berfungsi tidak hanya sebagai pengenyang, tetapi juga berfungsi sebagai sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh kambing. Jadi masalah pakan ini sangatlah vital. Jadi ngomong-ngomong masalah ternak, kalau bisa sebelum kita mendatangkan kambing, setelah kandang yang harus kita persiapkan terlebih dahulu yaitu pakan. Karena iklim di Indonesia seperti yang telah kita ketahui, yaitu ada musim penghujan dan musim kemarau. Kalau sedang masuk musim penghujan, kita mudah mencari pakan karena di mana-mana tumbuh rumput. Orang nanam jagung, bawahnya tumbuh rumput, nanam kacang, bawahnya tumbuh rumput. Tapi hal tersebut tidak berlangsung 1 tahun. Maka dari itu kita harus bisa menyikapi ketika waktunya. Oh ya. Sudah, monggo. Kambing yang dikelola khusus kambing apa? Gibas. Campur, Pak. Campur. Ya, ada kambing gibas dan juga ada kambing kacang. Ada kambing kacang. Ya. Untuk potensi pasar lebih bagus yang mana, Pak? Maka dari itu kita harus sering-sering mengikuti perkembangan pasar, Pak. Ya, ketika musim Idul Adha, maka perkembangan kebutuhan kambing itu lebih banyak di kambing jantan, baik itu kambing gibas maupun kambing kacang, Pak. Dan di dalam 1 tahun itu harga juga naik turun, tetapi yang pasti ketika di bulan besar, di bulan Idul Kurban, itu menurut pengamatan saya selama saya berkecimpung di peternakan, itu selalu harganya tinggi. Dan untuk menyikapi naik turunnya harga, jadi saya itu selain penggemukan juga breeding, yaitu penganakan. Jadi boleh dibilang potensi pasar maupun dari segi makanan untuk kambing kacang dan kambing gibas sama, Pak ya? Untuk makanan itu tergantung kebiasaan, Pak, ya. Walaupun kambing kacang itu kita kasih hijauan rumput, itu pun bisa gemuk asalkan nanti ada makanan penguat. Contohnya seperti limbah yang ada di lingkungan. Contoh, kalau ada orang yang buat tempe, kebetulan di tetangga saya itu membuat tempe dan limbahnya itu kates, Pak. Jadi tempe dicampur kates dan akhirnya katesnya itu kulit dan isinya itu dibuang. Itu saya ambil, saya kasihkan. Ternyata proteinnya itu tinggi, Pak. Kambing yang dikasih kates, limbah, dan yang tidak, itu hasilnya lebih baik kambing yang diberi kates. Dan juga limbah-limbah yang lain seperti kulit ketela pohon ataupun ampas ketela. Itu. Sudah? Kira-kira dari mulai sampai berjalan sampai sekarang,
kan bukan hanya melayani keluarga kan? Ya. Dari masyarakat syariat kan. Dari sisi keuntungan berapa persen? Alhamdulillah, karena metode saya itu bisa dibilang campuran, ada metode tradisional dan modern, kita bisa mengoptimalkan daripada laba. Insya Allah kurang lebih laba apabila kita terjun sendiri itu bisa 80%. Kenapa? Karena pakan kita sediakan yang mana ketika kita sudah ambil itu bisa tumbuh lagi. Beda dengan pakan yang komplit fat yang orang-orang beli. Karena sebelum saya ternak saya juga datang atau belajar di beberapa peternak. Ternyata kesimpulan dari orang-orang peternak yang gagal itu pakannya itu beli, Pak. Kurang lebih 1 kilo ada yang 3.000. Lah, 3.000 per ekor kalau per hari. Kita hitung saja kalau jumlahnya itu sudah puluhan, otomatis biaya yang dikeluarkan itu banyak. Dan ketika dijual itu ada yang mengatakan tidak ada untungnya, ada yang mengatakan 4 bulan itu per kambing hanya untung 80.000. Itu sudah. Terima kasih atas waktu yang saya berikan. Untuk semua saja yang mendengarkan, untuk para pemuda, jangan hanya kita fokus untuk mencari pekerjaan. Mari kita ciptakan pekerjaan, lebih-lebih kita bisa menampung siapapun yang membutuhkan. Insya Allah itu bisa menjadi amal di dunia dan akhirat. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.